Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari kelas 3F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum di SD yang diampu oleh dosen Ibu Nurfadlia SPD MPD. Sebelum saya lanjut, saya menjelaskan terlebih dahulu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 1. Kurikulum Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum Rencana Pembelajaran 1947 merupakan kurikulum pertama yang dirintis oleh Indonesia setelah merdeka. Kurikulum ini baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan pengajarannya. Ditambah garis-garis besar pengajar, kurikulum ini mengurangi pendidikan pikiran yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran, bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan jasmani. Kurikulum Rencana Pembelajaran terurai 1952. Pada tahun 1952, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menerbitkan buku pedoman kurikulum SD yang diberi nama Rencana Pembelajaran Terurai untuk sekolah rakyat 3 dan 4. Fungsinya untuk membimbing para guru dalam kegiatan mengajar di sekolah dasar. Organisasi kurikulum yang digunakan adalah separtet subjek kurikulum, sedangkan mata pelajaran yang diuraikan adalah mata pelajaran meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, dan sejarah. Dalam praktiknya, selain pelajaran tersebut diberikan juga pembelajaran lain seperti menyanyi, menggambar, pekerjaan tangan, dan olahraga. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklarifikasi menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau aristik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Pada kurikulum 1968 terjadi pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima, kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975 menekankan tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi dalam bentuk tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan pelajaran mengajar, dan evaluasi. Guru harus terampil belajar menulis rincian apa yang akan dicapai dan setiap kegiatan pembelajaran. Banyak yang mengkritik tentang kurikulum 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dan melakukan rincian tersebut. Yang keenam,
Kurikulum 1984. Pada kurikulum 1984 menyusun proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975, yang disempurnakan posisi siswa ditempatkan sebagai subjek pelajar dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau student active learning. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum Pendidikan Dasar tahun 1994 disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dalam memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan perkembangan nasional, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta kesenian. Mata pelajaran yang diberikan kurikulum Sekolah Dasar 1994 yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Kerajinan Tangan, dan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, juga muatan lokal. Yang kedelapan, kurikulum berbasis kompetensi 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditujukan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Di kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda setelah dilakukan uji coba di suatu dan di pulau dan di kota-kota besar di luar Pulau Jawa. Kurikulum berbasis kompetensi dianggap yang memuaskan bagi guru atau tenaga mengajar yang menerapkannya. Yang kesembilan, kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Di kurikulum 2006, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan di kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar standar kompetensi lulus, standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran seperti di ABUS dan sistem penilaian merupakan kewarganegaraan satuan pendidikan sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten kota. Yang ke-10, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, memodifikasi dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mengintegrasikan keahlian, tema, konsep, dan topik. Dengan kata lain, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang terpadu bagi suatu konsep yang dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman bermakna dan luas kepada peserta didik. Itulah kurikulum dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.